Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat sehat ini bisa kita maksimalkan untuk terus selalu semangat di dalam belajar. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang langkah-langkah evaluasi. Langkah-langkah evaluasi dalam pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai belajar kita pada pertemuan kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Insya Allah tentang langkah-langkah evaluasi pembelajaran. Langkahnya apa saja sih? Nah, di dalam evaluasi pembelajaran ini, nah, evaluasi pembelajaran atau evaluasi pendidikan secara umum, seperti juga kegiatan-kegiatan yang lain, tentu punya prosedur-prosedur yang harus diikuti. Nah, prosedur atau langkah yang ditetapkan itu akan membuat kegiatan pembelajaran ini berjalan lebih sistematis, tersistem. Nah, apa saja langkah yang harus diikuti dalam evaluasi pendidikan atau di dalam evaluasi pembelajaran? Nah, Sugiono mengemukakan ada 6. Ya. Ada 6 langkah utama dalam evaluasi. Pertama, itu menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Disusun dulu rencananya. Apa yang akan dievaluasi. Yang kedua, menghimpun data. Dikumpulkan data-datanya. Nah, yang ketiga, melakukan verifikasi data. Datanya diverifikasi, betul atau tidak. Nah, yang keempat, setelah diverifikasi, kemudian diolah dan dianalisis data tersebut. Dan yang kelima, kemudian dari pengolahan dan analisis itu diberikan interpretasi dan kita tarik kesimpulan. Dan yang keenam, menurut Sugiono, diberikan tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Dilakukan tindak lanjut. Nah, itu pendapat yang pertama dari Sugiono. Nah, yang kedua, pendapat lain dikemukakan oleh Julian C. Stanley. Nah, Julian C. Stanley mengatakan bahwa langkah-langkah evaluasi itu ada beberapa tahap cakupannya. Pertama, yang harus dilakukan adalah menetapkan dulu tujuannya. Menetapkan tujuan programnya. Setelah ditetapkan tujuan programnya untuk apa, kemudian memilih alat yang layak. Apa sih untuk mengevaluasi? Nah, selanjutnya baru dilaksanakanlah pengukuran. Setelah dilaksanakan pengukuran, berikan skor. Setelah diberikan skor, dari skor itu kemudian dianalisis dan diinterpretasi skor itu. Nah, selanjutnya dibuat catatan yang baik dan selanjutnya menggunakan hasil-hasil pengukuran. Nah, bila pendapat-pendapat tadi kita dianalisa dan kita tarik kesimpulan dari keduanya ini, bisa tarik kesimpulan bahwa prosedur evaluasi itu sesungguhnya terdiri dari
tiga langkah utama saja. Tiga langkah utama, apa tiga langkah utama dari eh, evaluasi ini? Ya, yang pertama ada namanya perencanaan. Nanti yang kedua, setelah perencanaan, ada yang disebut dengan pelaksanaan. Dan setelah pelaksanaan, nanti yang terakhir ada namanya tindak lanjut. Nah, sekarang kita coba kupas satu persatu. Nah, dari perencanaan. Perencanaan ini merupakan langkah awal kegiatan evaluasi. Karena perencanaan ini merupakan satu kegiatan yang menentukan dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam kegiatan evaluasi. Evaluasi nggak boleh dilaksanakan tanpa perencanaan sesuai dengan kehendak guru saja. Nggak boleh gimana saya saja boleh, tapi harus direncanakan. Tidak boleh hanya sesuai kehendak guru saja. Nah, banyak manfaat yang ada di tahap pertama ini, di tahap perencanaan ini. Di tahap perencanaan, kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, pertama, adanya perencanaan ini itu bisa membuat evaluasi terlaksana dengan sistematis. Bisa sistematis, kemudian evaluasinya efektif dan efisien. Apa artinya evaluasi terlaksana dengan sistematis? Artinya berarti evaluasi itu berjalan dengan teratur. Nah, di mana antara komponen-komponen dalam evaluasi itu bisa bekerja sama dan menjalankan fungsinya dengan baik karena tersusun secara sistematis. Yang kedua, nah, tadi ada efektif. Adanya perencanaan ini, maka evaluasi akan efektif. Apa artinya efektif? Efektif artinya bahwa evaluasi yang dilakukan itu tepat sasaran. Sasarannya tepat. Nah, sementara ada yang ketiga, manfaat dari evaluasi ini, manfaat dari perencanaan ini, dari perencanaan ini akan membuat evaluasi itu bisa terlaksana dengan efektif. Artinya evaluasi yang dilakukan tepat sasaran. Yang ketiga, efisien. Efisien berarti evaluasi itu dapat dilakukan secara baik dengan pemakaian waktu, biaya, dan tenaga yang minim. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan evaluasi ini. Sujino memberikan pendapatnya itu ada 6 kira-kira. Nah, 6 kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan evaluasi ini. Ada 6 langkah. Pertama, merumuskan tujuan. Yang kedua, kemudian menetapkan aspek yang akan dinilai. Yang ketiga, memilih dan menentukan teknik. Yang keempat, menyusun alat ukur. Yang kelima, menentukan tolak ukur. Dan yang keenam, menentukan frekuensi. Nah, apa maksudnya dari keenam ini? Nah, baik, kita coba bahas satu persatu. Pertama, merumuskan tujuan. Nah, karena tujuan ini merupakan suatu yang ingin dicapai. Tujuan ini memberikan pedoman kepada orang yang melakukan evaluasi apa yang harus ia capai. Bagaimana cara mencapainya dan bagaimana mengukur apakah yang diharapkan tersebut tercapai atau tidak. Tanpa adanya tujuan, maka evaluasi tidak akan berjalan dengan baik. Di dalam perencanaan evaluasi, tujuan yang ingin dicapai itu harus dirumuskan dulu dengan jelas. Nah, secara umum, setiap kegiatan evaluasi tentu bertujuan untuk melihat keberhasilan proses pendidikan yang dilakukan. Nah, namun
perumusan tujuan yang dimaksud di sini lebih spesifik. Itu untuk mengukur hasil belajar anak pada kompetensi dasar tertentu. Atau pada kompetensi dasar yang pertama misalnya. Melihat kecakapan siswa setelah belajar satu semester atau yang lain. Nah, tujuan ini harus dinyatakan secara jelas. Nah, kenapa harus dinyatakan secara jelas atau eksplisit? Karena dengan adanya tujuan yang jelas, maka lebih mudah untuk melakukan langkah-langkah perencanaan berikutnya. Nah, itu. Jadi, dalam perencanaan ini, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan, dan tujuan itu harus eksplisit, jelas. Yang kedua, setelah kita merumuskan tujuan di dalam perencanaan ini, yang kedua kita menetapkan aspek yang akan dievaluasi. Nah, setelah tujuan tadi ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan aspek yang akan dinilai ini, yang akan dievaluasi. Tidak semua aspek yang ada dalam tujuan pembelajaran itu harus dievaluasi dalam satu kali evaluasi. Nah, aspek-aspek yang berbeda kadang memang harus dievaluasi dengan cara yang berbeda pula. Ya minimal ada 3 aspek dalam evaluasi pembelajaran itu. Pertama, aspek kognitif, pengetahuan. Yang kedua, aspek afektif, sikap. Dan yang ketiga, aspek psikomotor. Aspek kognitif ini yang berhubungan dengan pengetahuan siswa, yang bersifat teoritis keilmuan. Aspek kognitif yang akan dievaluasi dari si siswa adalah kecakapan siswa. Nah, bagaimana dia menguasai materi pelajaran yang telah disampaikan. Dan aspek yang kedua yaitu aspek afektif. Aspek afektif berkenaan dengan sikap dan nilai yang tertanam di dalam diri si siswa. Nah, sebagai hasil lanjutan dari pengetahuannya tentang sesuatu. Nah, apabila siswa sudah memiliki pengetahuan, memiliki kompetensi kognitif tentang sesuatu, maka seyogianya ia juga memiliki sikap dan nilai yang positif sesuai dengan pengetahuan tersebut. Dan aspek yang ketiga adalah aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik ini adalah aspek yang berhubungan dengan penguasaan keterampilan, yang mengandung di dalamnya ada ya gerakan-gerakan sebagai hasil dari koordinasi otot tubuh. Contoh dari aspek psikomotorik ini misalnya kemampuan si siswa menggergaji dengan baik misalnya, atau melakukan gerakan sholat dengan benar dan sebagainya. Nah, untuk menentukan aspek apa yang akan dievaluasi itu tidak bisa ditentukan secara bebas begitu saja. Kenapa? Aspek apa yang akan dievaluasi itu ditentukan oleh tujuan pembelajaran tadi. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa? Siswa memahamikah atau siswa mampu mempraktekkah? Nah, itu nanti menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi aspek yang akan dinilai ini menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Apabila tujuan pembelajaran itu mengandung ketiga aspek tersebut, tentunya agar evaluasinya menyeluruh. Ketiga aspek tersebut harus dievaluasi. Namun bila tujuan pembelajarannya hanya mengandung 1 atau 2 aspek saja, yaitu saja yang dievaluasi. Jadi dalam hal ini guru harus menentukan pada tahap kedua ini aspek apa yang akan dinilainya. Apakah kognitif kah? Apakah afektif kah? Apakah psikomotoriknya? Nah, penentuan aspek ini sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk menentukan teknik apa yang tepat. Nah, di tahap selanjutnya.
teknik apa yang tepat digunakan untuk menghimpun data dari masing-masing aspek yang ada. Nah, setelah kita menetapkan aspek yang akan dinilai, ya tadi ya, ada 3 aspeknya. Bisa aspek kognitif, afektif, atau psikomotorik. Selanjutnya, kita memilih dan menentukan teknik. Ya, teknik evaluasi pendidikan ini atau pembelajaran ini terbagi kepada 2 golongan besar. Gitu. Yang pertama ada teknik tes, dan yang kedua ada teknik yang non-tes. Teknik tes ini seringkali disebut dengan ujian. Karena apabila tes diadakan, maka yang terjadi di sana adalah kegiatan menguji sejauh mana si anak itu menguasai sesuatu. Yang kedua ada teknik non-tes. Teknik non-tes ini tidak bersifat menguji. Pada teknik ini, anak diminta untuk melakukan sesuatu sesuai kemampuannya. Untuk memilih kita mana teknik yang akan kita pakai itu sangat tergantung pada keputusan tentang aspek yang akan dinilai. Nah, menentukan juga kalau aspeknya kognitif bisa jadi dengan tes. Kalau aspeknya afektif bisa dengan tes, juga bisa dengan non-tes. Pengamatan. Aspeknya psikomotorik, nah itu bisa dengan non-tes. Ya. Nah, ini sesuai dengan apa aspek yang akan dinilai. Jadi, menentukan teknik itu, memilih dan menentukan teknik penilaian itu disesuaikan dengan aspek apa yang akan dinilai. Ada kalanya satu teknik tidak tepat untuk mengukur satu aspek, tetapi sesuai untuk mengukur aspek yang lain. Nah, teknik tes biasanya digunakan untuk aspek kognitif dan psikomotor. Sementara yang non-tes ini biasanya lebih banyak digunakan untuk mengukur kompetensi afektif atau sikap. Nah, itu tahap yang ketiga dalam perencanaan, yaitu memilih dan menentukan teknik. Yang keempat, di dalam perencanaan itu kita harus menyusun alat ukur. Setelah kita merumuskan tujuan, menentukan aspek yang akan dinilai apa, memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan apa. Yang keempat, kita langkah yang keempat dalam perencanaan ini, kita melakukan penyusunan alat ukur. Nah, masing-masing teknik tadi itu mempunyai beberapa alat untuk mengukur. Teknik tes misalnya, biasanya itu berbentuk bisa tes lisan, bisa tes tulisan, atau tes perbuatan. Nah, bentuknya soal ujian atau tes bisa berbentuk objektif, atau berbentuk esai, atau juga kolaborasi antara keduanya, antara objektif atau yang bentuk esai gitu ya. Sementara itu teknik yang tes juga mempunyai banyak alat ukur. Alat ukurnya contohnya seperti wawancara, kemudian observasi, bisa dengan menggunakan skala sikap, sosiometri, ya, atau portofolio, dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, seorang evaluator, orang yang akan melakukan evaluasi, itu dapat memilih salah satu alat ukurnya yang ada, yang sesuai dengan teknik yang telah dipilih tadi. Nah, pemilihan alat ukur ini harus memperhatikan ketepatan untuk mengukur tujuan pembelajaran. Nah, setelah memilih alat ukur ini, nantinya dilanjutkan dengan penyusunan alat ukur yang telah dipilih. Nah, penyusunan alat ukur ini harus dilakukan sejak jauh-jauh hari. Biasanya alat ukur ini pada tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SLTA itu dilakukan berbarengan dengan pembuatan satuan pembelajaran, atau berbarengan dengan pembuatan
rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, penyusunan alat ukur itu harus dilakukan sesuai dengan rambu-rambu, dengan aturan-aturan alat ukur yang baik. Kalau diperlukan, ya, alat ukur yang akan digunakan di dalam proses evaluasi itu dapat diuji cobakan dan dianalisis terlebih dahulu agar benar-benar akurat. Nah, itu langkah yang keempat dalam proses langkah evaluasi perencanaan. Nah, yang kelima, setelah kita menyusun alat ukur, kita harus menentukan tolak ukur. Setelah alat evaluasi disusun, langkah selanjutnya menentukan tolak ukur. Tolak ukur itu apa sih? Tolak ukur itu adalah satu aturan yang dijadikan sebagai acuan dalam menentukan nilai yang didapat oleh peserta evaluasi. Nah, tanpa acuan yang jelas, maka seorang evaluator itu akan mengalami kesulitan nantinya untuk menentukan nilai siswa. Di dalam evaluasi, ada dua acuan penilaian yang bisa dipakai oleh siswa itu. Yang bisa dipraktikkan oleh seorang guru dan diterapkan kepada siswa. Satu, penilaian acuan norma. Yang kedua, penilaian acuan patokan. Nah, pemakaian kedua acuan ini harus disesuaikan dengan ketentuan pihak yang berwenang, yang biasanya dicantumkan dalam kurikulum yang sedang berlaku. Apa sih penilaian acuan norma ini? Apa sih penilaian acuan patokan ini? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya bisa menggunakan penilaian acuan norma, juga bisa menggunakan penilaian acuan patokan. Itu langkah yang kelima dalam perencanaan. Selanjutnya, setelah kita menentukan tolak ukur dari evaluasi itu, yang keenam, yang terakhir dalam perencanaan ini, langkahnya adalah menentukan frekuensi. Artinya, kegiatan frekuensi ini itu bisa kita sebut dalam bahasa lain jadwal evaluasi. Pada tahap ini, seorang evaluator, seorang guru harus memutuskan berapa kali evaluasi akan dilakukan dan kapan saja evaluasi tersebut akan dilakukan. Nah, inilah keenam langkah yang harus kita tempuh dalam perencanaan evaluasi. Selanjutnya, setelah kita selesai merencanakan evaluasi, barulah kita laksanakan itu evaluasi. Nah, setelah perencanaan itu rampung, langkah selanjutnya adalah melaksanakan evaluasi itu sendiri. Dalam pelaksanaan evaluasi ini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan secara sistematis, tersistem. Kegiatan-kegiatan itu pertama, pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, kemudian verifikasi data. Yang ketiga, mengolah dan menganalisis data. Yang keempat, menginterpretasi dan menarik kesimpulan. Nah, kita bahas satu-satu. Bagaimana pertama pengumpulan data? Pengumpulan data itu apa sih artinya? Nah, pengumpulan data ini adalah kegiatan mengumpulkan segala informasi dari objek evaluasi. Ya, kegiatan mengumpulkan data ini dilakukan untuk memenuhi tujuan evaluasi yang telah ditetapkan. Data yang terkumpul nantinya tergantung
pada teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data tadi. Apakah teknik tes ataupun menggunakan teknik non-tes. Di pengumpulan data ini ada beberapa kegiatan. Nah, kegiatan pertama di pengumpulan data ini kita melaksanakan ujian atau membagikan alat ukur kepada siswa untuk dijawab. Setelah dijawab soal-soal ujian itu ya, misalkan kalau kita menggunakan teknik tes, langkah yang kedua adalah memeriksa jawaban, periksa jawabannya dengan membandingkan antara jawaban yang diberikan oleh siswa dengan kunci jawaban yang dibuat oleh guru. Dan dari pemeriksaan hasil ini nantinya akan dihasilkan skor berupa angka. Nah, kedua kegiatan inilah dalam pengertian evaluasi yang terdahulu kita sudah pernah bahas, itu yang disebut dengan pengukuran. Nah, dalam melaksanakan pengukuran ini seringkali terjadi kekeliruan. Sudijono menyebutkan, mengumumkan ada beberapa sumber penyebab dari error atau kekeliruan dan ada jenis-jenisnya kekeliruan ini yang terjadi dalam pengukuran. Nah, ada jenis, ada sumber penyebab dan jenis errornya. Nah, Sudijono mengungkapkan bahwa ada empat, ya, ada empat yang menjadi penyebab terjadinya error. Pertama bisa alat evaluasinya, yang kedua bisa evaluatornya, nah, guru ya kalau evaluator. Yang ketiga bisa peserta didiknya atau peserta tesnya atau tester disebutnya. Dan yang keempat itu bisa penyebabnya adalah situasi testingnya. Jadi ada empat. Menurut Sudijono ada empat sumber penyebab terjadinya error. Satu alatnya, yang kedua evaluatornya, yang ketiga yang dievaluasinya atau testernya, dan yang keempat situasinya. Itu. Contoh, kenapa si alat evaluasi ini menjadi error? Latar belakangnya apa terjadinya error? Nah, bisa jadi butir-butir soal yang dikeluarkan dalam tes itu tidak mencerminkan atau tidak merupakan wakil yang representatif dari keseluruhan bahan pelajaran yang seharusnya diteskan. Jadi butir-butir soalnya, misalkan yang diuji bab 1, ini butir-butir soalnya yang diujikan dari bab 2 ada. Wah, itu berarti evaluasinya atau mengukurnya error. Itu bisa masuk ke dalam kategori kalau jenis errornya itu sampling error. Jadi kalau penyebabnya tadi ada 4, ya jenisnya juga ada 4. Kalau dari alat evaluasinya yang error disebut sampling error. Kalau dari evaluatornya yang error, sumber itu disebut dengan scoring error dan ranking error. Kalau peserta didiknya yang ditesnya yang error, itu bisa disebut dengan jenis errornya adalah guessing error. Dan yang keempat kalau scoring error. Yang keempat situasi penyebabnya tadi situasinya error, itu jenis errornya disebut dengan scoring error. Nah, itu penyebab yang pertama tadi alat evaluasi ya contohnya. Yang kedua, bagaimana penyebab terjadinya evaluator atau gurunya sebagai sumber penyebab terjadinya error. Bisa jadi evaluator itu bertindak kurang teliti atau kurang cermat dalam perhitungan angka-angka ini. Jadi setelah dikumpulkan jawabannya, si jawaban itu diperiksanya tidak teliti. Jadi ada yang betul ya,
kemudian sama gurunya disangka. Nah, itu disebut dengan scoring error atau ranking error. Jadi faktor gurunya. Nah, gitu ya. Atau scoring error juga. Itu sifat pemurah atau pelit yang melekat pada diri evaluator. Jadi mah anak yang baik walaupun hasil tes ujiannya tes tulisnya 70, saya kasih 80 atau 90. Murah, pemurah. Atau yang pelit, ini mah anaknya nakal, udah kasih. Nah, itu tidak boleh. Ya. Nah, atau juga evaluator ini terpengaruh oleh hasil penilaian yang diberikan temannya. Kata guru ini si Anu begini. Wah, ya udah, saya juga ikut. Itu namanya hello effect. Kalau efek itu terpengaruh oleh teman. Nah, atau evaluator ini terpengaruh oleh hasil tes yang dicapai peserta didik pada waktu yang lalu. Wah, udah semester satu yang dia dapat segini, wah nggak akan jauh nih di semester 2. Dia juga pasti akan dapat segini ya. Itu tidak boleh kita lakukan. Karena bisa jadi kan berubah. Nah, yang kedua jenisnya, yang penyebabnya itu adalah peserta didik yang apa errornya. Itu bisa jadi peserta didik itu bermain eh, berspekulasi, menghitung kancing dalam menjawab gitu ya. Atau ketika ujian dia kondisi fisiknya kurang baik, lagi nggak sehat, atau kondisi psikisnya yang kurang kurang apa sehat, itu bisa menjadi penyebab tester error atau peserta didik error. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu bisa karena penyebabnya itu situasi testingnya yang error. Penyebabnya bisa suasana gaduh, kacau, bising, pengawasan tes yang terlalu ketat sehingga tegang gitu ya, atau terlalu longgar sehingga terjadi saling tukar jawaban, itu situasi testing yang error. Maka jenis errornya disebut dengan scoring error. Jadi jenis error dalam pengumpulan data itu ada 4. Sampling error itu alat evaluasi yang error, kemudian scoring error atau evaluatornya guru pengujinya yang error, dan scoring dan ranking error. Yang ketiga peserta didiknya guessing error, dan yang keempat situasi testing atau scoring error. Itu menurut Sudijono. Nah, di samping pendapat tadi yang disampaikan oleh Sudijono, ada pendapat lain. Mokhtar Bukhari dia menyebutkan bahwa sumber-sumber kekeliruan itu atau kesesatan data ini, ia menyatakan bisa jadi berasal dari hal-hal berikut. Apa saja yang beliau sampaikan? Pertama, kurang sempurnanya alat evaluasi. Artinya apa? Alat evaluasi yang kurang sempurna, seperti alat yang tidak valid, kemudian konstruksi alat yang jelek, pedoman atau petunjuk yang tidak jelas, bentuk soalnya gitu ya, petunjuknya suruh ngapain ya, itu harus diperhatikan dan lain sebagainya. Bisa menyebabkan orang yang dievaluasi tidak memahami alat ukur, tidak memahami pertanyaannya dengan baik, atau kurang pahamnya peserta evaluasi dengan alat ukur. Itu akan menimbulkan kesalahan dalam menjawab atau memberikan data. Nah, sehingga data yang terkumpul menjadi salah. Itu yang pertama. Jadi kurang sempurnanya alat evaluasi menurut Mokhtar Bukhari. Yang kedua, menurut Mokhtar Bukhari itu pelaksanaan prosedur evaluasinya yang kurang baik. Nah, pelaksanaannya yang kurang baik. Apabila evaluasi dilakukan dengan baik, maka data yang diberikan juga cenderung baik. Misalnya siswa saling mencontek. Nah, itu pelaksanaan prosedur evaluasinya kurang baik. Suasana tempat evaluasi yang kurang nyaman. Tengah-tengah panas matahari. Maka yang data yang didapatkan sangat mungkin tuh mengandung kesalahan-kesalahan. Karena aduh panas nih. Wah udahlah asal aja.
Yang penting cepat selesai. Nah, itu menurut Mokhtar itu. Nah, ini pelaksanaan prosedur evaluasi yang kurang baik bisa menyebabkan error dalam pengumpulan data. Yang ketiga, bisa kurang sempurnanya pencatatan hasil evaluasi. Seorang evaluator karena satu dan lain hal bisa saja melakukan kesalahan dalam melakukan pencatatan skor siswa. Kesalahan pencatatan skor inilah yang kemudian salah menjumlah contohnya akan membuat data yang didapatkan juga salah. Nah, itu dalam proses pelaksanaan itu pengumpulan data ini menjadi sangat penting. Kita harus perhatikan. Setelah pengumpulan data, ya, kemudian data itu diverifikasi, data diolah. Data yang diolah ini harus data yang akurat dan benar. Data yang benar itu akan mengantarkan seorang evaluator untuk membuat keputusan yang benar juga. Nah, sebaliknya data yang salah akan membuat evaluator mengambil keputusan-keputusan yang salah pula. Bagaimana kita mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan dan yang akan diolah tersebut benar atau malah mengandung kesalahan? Maka diadakanlah verifikasi data ini. Nah, verifikasi data pada dasarnya adalah satu kegiatan yang menyelidiki dan memeriksa keadaan data yang terkumpul dari kegiatan pengumpulan data. Pemeriksaan itu atau verifikasi itu biasanya dilakukan dengan cara memilah-milah nih. Mana data yang benar, mana data yang kurang. Atau tidak benar berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Apabila data yang dikumpulkan terbukti semuanya benar, maka data tersebut bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan untuk diolah. Namun, apabila data yang dikumpulkan mengandung kesalahan, kesalahan pada data bukan tidak mungkin terjadi. Untuk itu, bila kita melihat ada kejanggalan-kejanggalan pada data, maka data tersebut harus diverifikasi. Jangan langsung diolah. Contoh, ini si anak nih biasanya ini nilainya terus bagus nih. Oh, dalam ini kok salah nih. Nah, kita periksa ulang. Apakah kita yang periksanya salah atau ada apakah? Ya, sampai jelas. Nah, data yang salah biasanya memberikan indikasi tertentu. Nah, Nur Kancana dan dalam bukunya menyebutkan ada tanda-tanda kesesatan yang bisa kita jadikan pedoman dalam verifikasi data. Pertama, apabila data yang kita hadapi memberikan gambaran yang sangat berbeda dengan gambaran-gambaran yang telah kita peroleh sebelumnya, tadi ya contohnya, itu bisa jadi datanya harus kita verifikasi ulang. Contoh, dicontohkan anak yang biasanya, ini anak ini biasanya dapat ini bagus nih. Nah, kok kali ini ada apa nih? Gitu. Nah, apabila yang kedua, apabila distribusi datanya yang diperoleh jauh sekali menyimpangnya dari kurva normal. Dari kurva normal, nggak mungkin nih soal-soalnya mudah misalkan. Oh, anak ada yang dapat skornya hanya 20, hanya benarnya 2 soal. Nah, apabila tanda-tanda tersebut di atas ditemui, maka evaluator harus meneliti kira-kira dari mana nih sumber kekeliruan yang terjadi itu. Nah, untuk menentukan dari mana sumber kesesatan atau kekeliruan yang terjadi itu, maka evaluator tinggal mempertimbangkan sumber-sumber error tadi seperti yang telah tadi kita bahas. Mana ini? Apakah alatnya, apakah evaluatornya, ataukah kemudian testernya, atau apakah situasinya. Nah, itu. Apabila data telah selesai mengalami verifikasi, maka data dapat diolah lebih lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis data ini pada dasarnya memberikan makna terhadap data. Sehingga data tersebut lebih dapat berbicara,
mengungkapkan apa yang ditemukan. Itu dalam mengolah dan menganalisis data ini, kita bisa gunakan teknik statistik ataupun non-statistik, tergantung jenis data yang akan diolah. Pengolahan dan analisis data ini itu biasanya untuk memberikan gambaran secara umum tentang data ini, sehingga dapat memberikan informasi-informasi yang lebih lengkap dan berharga. Gambaran umum tentang data ini biasanya dapat diberikan apabila data telah diolah dengan memasukkan ke dalam tabel, grafik, dilakukan penghitungan seperti penghitungan rata-rata, standar, deviasi, dan sebagainya. Gitu. Mean, median, dan modus. Nah, setelah kita mengolah dan menganalisis data, di dalam proses langkah evaluasi pelaksanaan, yang keempat, kita menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Apa sih menginterpretasi itu? Menginterpretasi itu adalah menafsirkan data yang telah didapatkan. Interpretasi sebenarnya merupakan pemberian makna verbal dari data yang telah diolah. Kalau yang akan diinterpretasi ini adalah skor hasil belajar siswa, maka hasil dari interpretasi ini akan menghasilkan nilai siswa. Nah, contoh 80. Dia dapat skornya 80. Kita interpretasikan tuh 80 itu kalau dalam penilaian huruf itu mendapatkan A, B, C atau D. Nah itu kira-kira begitu. Menghasilkan nilai siswa. Nah, kegiatan interpretasi inilah yang dalam istilah evaluasi disebut dengan kegiatan penilaian atau kegiatan evaluasi. Nah, melakukan interpretasi ini itu bisa dilakukan bebas sesuai kemampuan seorang guru atau evaluator. Interpretasi itu harus berdasarkan atau berpedoman kepada standar tertentu. Nah, standar dari interpretasi skor itu menjadi nilai. Biasanya tergantung standar penilaian yang dipakai. Apakah menggunakan penilaian acuan norma atau penilaian acuan patokan. Kalau yang norma itu biasanya menggunakan rata-rata kelas. Kalau yang patokan itu ya jumlah benar. Nanti kita akan bahas di pertemuan khusus tentang penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Apabila nilai anak telah diketahui, maka berdasarkan nilai tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan atau keputusan terhadap peserta evaluasi dalam bentuk penentuan lulus atau tidak lulus, tuntas atau tidak tuntas, kompeten atau tidak kompeten, dan lain sebagainya. Nah, itulah proses-proses di dalam pelaksanaan langkah evaluasi yang kedua dalam proses pelaksanaan. Dan ya, setelah pelaksanaan selesai, kita menarik kesimpulan. Langkah selanjutnya yang terakhir adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini apa sih? Nah, ini tindak lanjut. Ada dua bentuk ini. Nah, kesimpulan evaluasi biasanya beragam sesuai data yang telah diolah. Kesimpulan bisa saja baik atau buruk, atau malah setengah baik atau setengah buruk. Nah, proses belajar mengajar yang dievaluasi dari hasil belajar siswa yang mengikuti proses pembelajaran, bisa berhasil atau tidak berhasil. Berhasil atau tidaknya kegiatan belajar mengajar, proses belajar mengajar, dan siswa yang belajar tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nah, adapun hasil evaluasi, hal tersebut
harus ditindaklanjuti secara konkret. Harus ada ditindaklanjuti hasil dari pelaksanaan pembelajaran, proses belajar. Nah, di dalam evaluasi hasil belajar, nah, di langkah tindak lanjut itu biasanya ada dua bentuk. Nah, bentuk yang pertama yaitu berupa kegiatan pengayaan. Yang kedua, kegiatannya bisa juga berupa remedial. Nah, apa bedanya? Pengayaan dan remedial tadi. Renyah. Bisa. Apa bedanya? Bentuk kedua dari tindak lanjut ini, pertama ada remedial, pengayaan. Pengayaan ini adalah kegiatan memberikan bahan tambahan kepada siswa yang dianggap punya potensi lebih dalam memahami materi pelajaran, supaya potensi lebih yang dimiliki si siswa itu tidak terabaikan begitu saja. Maka jika dari hasil evaluasi terlihat siswa yang mempunyai potensi lebih ini, itu diberikan kegiatan pengayaan. Kegiatan yang itu kalau kita lihat dari nilai, wah ini udah tinggi nih nilainya. Berikan pengayaan, berikan apa namanya, ya, tambahan bahan tambahan belajarnya gitu, sehingga dia lebih mendalam lagi, lebih radikal lagi dalam belajar, memahami sesuatu. Nah, bentuk yang kedua dari tindak lanjut itu bisa berupa remedial. Kalau remedial ini artinya pengulangan. Kalau pengayaan tadi itu tambahan bagi siswa yang di atas rata-rata. Kalau remedial ini artinya pengulangan kepada siswa yang terbukti dari hasil evaluasinya itu tidak memenuhi standar. Nah, tidak memenuhi standar penguasaan minimum. Remedial ini tidak identik dengan ujian ulangan, tapi ujian ulangan harusnya hanya merupakan salah satu bagian dari kegiatan remedial. Remedial harusnya dimulai dengan melakukan analisa guru, di mana sebenarnya letak kelemahan seorang anak didik ini. Dia apabila hasil analisisnya itu sudah didapatkan, contoh, gimana nih letak dia nggak bisanya nih? Nah, di bagian mana, di subbab mana gitu. Apabila hasil analisis sudah didapatkan, maka seorang guru itu bisa merencanakan sebaiknya strategi apa yang harus dilakukan siswa untuk mempelajari kembali bagian yang tidak dikuasai. Setelah semua kegiatan tadi dilakukan, barulah diadakan ujian ulangan untuk melihat apakah siswa sudah bisa menguasai kecepatan yang telah ditentukan atau belum. Nah, bagi seorang guru, tindak lanjut ini merupakan sebuah keharusan juga. Kenapa? Dari hasil belajar yang ditunjukkan oleh siswa, guru sebenarnya bisa mengukur sejauh mana keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Tindak lanjut bagi guru itu bisa dalam dua bentuk pula, yaitu kegiatan revisi atau kegiatan pengembangan. Kegiatan revisi itu kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Apabila dari hasil penelaahan guru mengetahui ada kekurangan-kekurangan dalam merencanakan proses belajar mengajar yang telah dibuatnya atau kekurangan dalam pelaksanaannya, maka guru harus merevisi bagian-bagian yang kurang baik tersebut. Nah, evaluator harus mencari cara supaya kekurangan tersebut tidak terjadi lagi
di masa yang akan datang. Jadi ketika kita mau melakukan tindak lanjut, kita juga harus mengevaluasi diri kita sebagai seorang guru. Nah, kenapa sih anak ini nggak berhasil? Jangan-jangan dari kita ini ketika mengajar ada yang kurang. Atau ya, gitu ya. Hmm, ya. Nah, setelah itu, kemudian sebaiknya seorang guru, seorang evaluator ini memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, kita adakan perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjutnya itu kita berikan tuh informasi kepada pihak yang membutuhkan. Nah, sehingga program yang berhasil tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam melaksanaan kegiatan selanjutnya. Nah, itulah proses dalam tindak lanjut. Nah, itu langkah-langkah yang ada dalam evaluasi pendidikan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini bermanfaat. Nah, tentang langkah-langkah evaluasi pendidikan atau langkah-langkah evaluasi pembelajaran. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan akibaratu nabi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita bisa praktekkan dalam pengajaran kita di kelas. Kita bisa praktekkan langkah-langkah evaluasi ini. Sehingga kita bisa menjadi guru-guru yang betul-betul bisa melaksanakan tugas dengan baik. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa'alaikumsalam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.